Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niko Mangsinjaya Dasari dengan NIM 2211031333 dengan absen 8. Di sini saya akan memaparkan materi terkait dengan catur marga dan tempat suci. Yaitu yang pertama ada catur marga yoga. Catur marga berasal dari kata catur yang berarti 4 dan marga yang berarti jalan. Catur marga umumnya didefinisikan sebagai 4 jalan untuk mencapai moksa dan membangun jagadita. Catur marga adalah 4 tahapan berjenjang dalam mencapai pemahaman akan hakikat Tuhan, hakikat kesemestaan, hakikat bertingkah laku, ritual, dan pemahaman-pemahaman tentang pengetahuan hakiki lainnya. Catur marga biasa disebut dengan catur marga yoga. Bagian-bagian dari catur marga yoga yang pertama ada bakti marga yoga, yang kedua jnana marga yoga, yang ketiga karma marga yoga, dan yang keempat raja marga yoga. Yang pertama, bakti marga yoga. Bakti marga yoga adalah proses atau cara mempersatukan Atman dengan Brahman yang berlandaskan atas dasar cinta kasih yang mendalam kepada ide Sang Yang Widiwasa. Kata bakti berarti hormat, taat, sujud, menyembah, dan mempersembahkan. Pada umumnya kita mengenal dua bakti, yaitu para bakti dan apara bakti. Selanjutnya yaitu ada jnana marga yoga. Jnana artinya kebijaksanaan filsafat atau pengetahuan. Yoga berasal dari kata yuj, artinya menghubungkan diri. Jadi, jnana yoga artinya mempersatukan jiwatman dengan paramatman yang dicapai dengan jalan mempelajari atau mengamalkan ilmu pengetahuan, baik sains maupun spiritual. Ada 7 tahapan dari jnana atau pengetahuan, yaitu aspirasi pada kebenaran, pencarian filosofis, penghalusan pikiran, pencapaian sinar, pemisahan batin, penglihatan spiritual, dan kebebasan tertinggi. Selanjutnya ada karma marga yoga. Karma marga yoga adalah cara atau jalan untuk mencapai moksa dengan jalan ditekankan pada pengabdian yang berwujud kerja tanpa pamrih atau tulus ikhlas. Hidup manusia di dunia ini dibelenggu oleh hukum kerja seperti yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 3.5. Selanjutnya adalah Raja Marga Yoga. Raja Marga Yoga adalah suatu jalan mistik atau rohani untuk mencapai moksa. Adapun 3 jalan pelaksanaan yang ditempuh yaitu dengan melakukan tapa, brata dan yoga, dan juga semedi. Seorang Raja Yoga dapat menghubungkan dirinya dengan kekuatan rohani melalui Astanga Yoga, yaitu 8 tahapan yoga untuk mencapai moksa. Bagian-bagian Astanga Yoga yaitu Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, dan Semedi. Selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan terkait dengan catur marga yoga. Yaitu pertanyaan yang pertama adalah, ada seorang pedagang sedang mengadakan perjalanan jauh dengan membawa seekor keledai tua. Setelah mengadakan perjalanan hampir sehari penuh, pedagang itu bermaksud beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Karena kasihan melihat keledai tuanya juga kelelahan, pedagang itu melepaskan beban berat dari punggung keledai. Ia tidak mengikat keledai tuanya dan membiarkan keledai itu beristirahat sambil memakan daun-daun di sekitar tempat itu. Pedagang itu kelelahan sekali dan sangat menikmati istirahatnya. Setelah menyantap sedikit bekal, ia mulai terkantuk-kantuk. Keledainya pergi entah kemana dan ternyata terperosok dalam lubang, dan keledai perlu pertolongan. Bagaimana caranya menolong keledai itu? Sesuai dengan catur marga, apa yang Anda akan lakukan terhadap keledai itu? Jadi, menurut saya, dalam mengatasi permasalahan dari pertanyaan yang baru saja saya sebutkan, yaitu dengan menerapkan ajaran dari catur marga yoga, yaitu karma marga yoga. Sesuai dengan artinya, yaitu sebuah perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan tulus ikhlas tanpa pamrih, yang berarti kita harus menolong keledai tersebut dengan cara tulus ikhlas dan juga tanpa pamrih. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu, dalam jalan bakti disebutkan bahwa jalan menuju Tuhan dengan cara menunjukkan bakti kita, berbakti cinta pada Tuhan dan sesama.
Kata kunci dari Bhakti Marga adalah love all atau sayangi Tuhanmu, sayangi keluargamu, sayangi teman-temanmu, bahkan kau harus menyayangi musuhmu. Sayangi semua. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya, contoh penerapan Bhakti Marga yaitu yang pertama, melaksanakan Trisandhya dan Yajna Sesa. Jalan yang utama untuk memupuk rasa bakti ialah dengan rajin menyembah Tuhan Yang Maha Esa dengan hati yang tulus, dengan melaksanakan Trisandhya 3 kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore, serta ngaturang Yajna Sesa atau ngejot setelah selesai memasak. Dan juga menyayangi semua makhluk seperti tumbuhan, hewan, dan manusia, termasuk musuh kita sendiri. Jangan lupa melakukan semua hal tersebut dengan tulus dan ikhlas. Pertanyaan ketiga, yaitu di dalam kitab suci Weda kita jumpai beberapa mantra tentang bakti. Salah satunya adalah Arcata Pracata Priyam Eda Suarcata Arcantu Putraka Utapuram Naders Svarcata, yang terdapat dalam Rig-Veda 8.69.8, yang berarti pujalah dia sepenuh hati, oh cendekiawan, pujalah dia, semogalah semua anak-anak ikut memujanya. Teguhlah hati seperti kukuhnya candi dari batu karang untuk memuja keagungannya. Melihat maknanya, siapakah yang menyarankan dalam mantra itu dan siapakah yang dimaksud dengan pujalah dia? Jadi, jawaban saya, jika dilihat dari maknanya, mantra tersebut disarankan oleh Paha Maharshi zaman dulu. Dan yang dimaksud dengan kata pujalah dia ialah Ida Sang Yang Widiwasa, karena beliau yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Selanjutnya, pertanyaan keempat yaitu dalam Bhagavad Gita 3.19 dinyatakan sebagai berikut. Tasmat asakta saratam karyam karma samacara aksato hi acaran karma param abnoti purusah, yang berarti oleh karena itu laksanakanlah segala kerja sebagai kewajiban tanpa terikat pada hasilnya, sebab dengan melakukan kegiatan kerja yang bebas dari keterikatan, orang itu sesungguhnya akan mencapai yang utama. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai sloka tersebut. Jadi, jawaban saya sesuai dengan yang saya lakukan setiap hari, yaitu setiap ibu saya selesai memasak, saya membuat banten saiban. Saya dengan senang hati menghaturkan banten saiban tersebut, karena dengan kita menghaturkan banten saiban, hati kita mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Ida Sang Yang Widiwasa atas segala rahmatnya. Karena apa yang kita santap dan makan pada saat itu, sampai sekarang saat ini, semua itu berasal darinya. Maka kita harus mempersembahkan dengan rasa syukur dan tulus. Selanjutnya ada jenis-jenis pura dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada pura kahyangan jagat dan dang kahyangan jagat. Tempat suci ini menjadi penyungsungan jagat oleh seluruh umat Hindu di Bali. Tergolong umum tempat memuja Tuhan sesuai dengan segala prabawa ataupun manifestasinya. Bangunan suci tersebut menempati 8 penjuru mata angin termasuk satu pura di tengah-tengah, sehingga Tuhan yang berstana di masing-masing pura dikenal dengan sebutan Dewata Nawasanga. Tempat suci tersebut diantaranya yang pertama Pura Besakeh di timur laut, yang kedua Pura Lempuyang di timur, Pura Golawa di tenggara, Pura Ndekasa di selatan, Pura Uluwatu di barat daya, Pura Luhur Batu Karu di barat, Pura Puncak Mangu di barat laut, Pura Ulun Danu Batur di utara, dan Pura Pusering Jagat di tengah. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Pura Kahyangan 3. Kahyangan 3 adalah 3 buah tempat suci, yaitu Pura Desa atau biasa disebut dengan Pura Balai Agung, Pura Pusar, dan Pura Dalam. Pura Desa atau Pura Balai Agung merupakan tempat pemujaan Dewa Brahma yang fungsinya sebagai dewa pencipta alam semesta ini. Yang kedua yaitu Pura Pusar merupakan tempat pemujaan dari Dewa Wisnu yang fungsinya sebagai pemelihara. Dan yang terakhir yaitu Pura Dalam merupakan tempat pemujaan Dewa Siwa yang fungsinya sebagai peralina alam semesta ini. Yang ketiga ada Pura Kawitan. Pura Kawitan adalah tempat suci bagi kelompok pasemetonan atau keturunan keluarga tertentu.
yang berfungsi untuk memuja Atma Siddha Dewata. Manunggalnya Atman leluhur dengan Brahman yang juga disebut moksa sebagai ketentraman rohani. Pura kawitan yang termasuk pura kahyangan khusus sebagai pemujaan Pitra Puja, antara lain yang pertama Paibon, yang kedua pura Panti atau Dadya, dan yang terakhir Padarman. Yang keempat dan yang terakhir yaitu pura Swagina. Pura Swagina ini dikelompokkan berdasarkan fungsinya sehingga sering disebut dengan pura fungsional. Pemuja dari pura-pura ini disatukan oleh kesamaan dalam mata pencaharian seperti untuk para petani, yaitu Pura Watu Kloptok, Pura Erjeruk, Pura Masjeti Medahan, Pura Paceti Kedewatan, Pura Taman Sari, dan Pura Ulun Suwi. Selanjutnya untuk para pedagang, yaitu Pura Melanting, Pura Pabean, dan Pura Kadewatan. Maksudnya Pura Melanting Kadewatan. Yang ketiga yaitu untuk para penegak hukum, yaitu di Pura Kertekawat. Dan yang terakhir untuk para peternak, yaitu di Pura Pucak Rare Angon. Baik, sekian materi dari pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.